Demi Allah, coba dengarkan firman Allah. Kau berdosa, saya maafkan kau. Kau datang dengan berjalan, aku sambut kau dengan berlari. Kau datang penuh dosa langit bumi, ampunanku jadi lebih besar daripada dosamu. Dan hebatnya Tuhan, kita datang membawa dosa, penuh langit dan penuh bumi, banyak dosa kita. Apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertaubat. Saya tanya kini adik-adik nih remaja, kalau misalnya kita lagi duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba ada cewek lewat naik motor, nah tiup angin roknya, kelihatan pahanya. Hei cowok, kira-kira apa kita baca? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, bos. Salah. Apa kira-kira dibaca, Bu? Apa? Istighfar, palingkan pandangan. Selama bapak tidak berkedip, itu rezeki. Berkedip masih dilihat, maka sudah menjadi dosa. Maka palingkan pandangan. Astagfirullah. Jangan juga mentang-mentang batasnya kedip, nah tahan. Atau dia bilang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, satu, taubat bilizan. Taubat dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Hikmah tahun baru Hijriah yang pertama, ayo mulai besok perbanyak istighfar. Bayangkan kalau Ibu Pak Bupati dari sini ke Makassar, karena tidak ada pesawat, naik mobil 8 jam sepanjang jalan istighfar, masa Allah tidak kabulkan doa tak. Astagfirullah, astagfirullah. Ada cewek, astagfirullah, astagfirullah. Yang penting serius dengan istighfar. Satu, tobat istighfar. Yang kedua, tobat dengan cara apa? Tobat dengan memperbanyak sholat sunnah taubat. Bagaimana cara sholat sunnah taubat? Salahnya sama dengan sholat sunnah yang lain. Kalau tahajud, niatnya tahajud, syaratnya malam hari, baru sudah tidur tahajud. Berapa rakaat? 2 sampai 8. 2 boleh, 4 bagus, 6 bagus, 8 lebih bagus lagi. Kalau witir malam hari, ya harus ganjil. Kalau duha pagi hari, sudah kira-kira jam 7 sampai setengah 12. Berapa rakaat? 2 sampai 8. 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 lebih utama, 8 yang spesial. Sholat duha. Kalau sholat taubat, waktunya paling bagus selesai maghrib, nunggu isya. Boleh setelah isya, boleh. Boleh sebelum asar, boleh. Boleh sudah duhur, boleh. Boleh sudah sebelum duhur, boleh. Tapi waktu paling bagus selesai maghrib, nunggu isya. Kenapa? Karena pergantian waktu dalam Islam itu antara maghrib, beduk maghrib. Artinya kalau kita taubat setelah maghrib, berarti kita berdoa, mudah-mudahan satu hari tadi Allah ampuni dosaku, masuk hari berikutnya maghrib batasnya, mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginanku. Bagaimana caranya Ustaz? Sama salat sunnah yang lain. Saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bagaimana kalau tidak dihafal Ustaz? Bolehkah? Boleh. Niat itu bahasa hati, bukan bahasa mulut. Makanya boleh tidak diucapkan. Kalau bapak wudu, mak jenneki ada di dalam hati tak, maukah ini sholat taubat? Itu niat, tidak harus diucapkan. Tapi kalau diucapkan bagus juga, tidak diucapkan tetap sah. Sholli sunnatal taubat rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nggak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal juga itu Ustaz. Ambil cara praktis, menghadap kiblat, berdiri tegak, baru bilang maki begini, Tuhan sembah sunat taubat kainina, Allahu Akbar. Sudah nih. 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah. Daripada kita tunggu itu salin tidak dihafal, tidak sembahyang maki. Ada dulu anak muda masuk masjid, berdiri, Allah, nah ulang lagi, Allah, nah ulang lagi, Allah, langsung pergi duduk. Saya tanya, Dek, kenapa tidak jadi sholat? Ustaz, ku lupa sallinya.
tidak. Usalli itu tidak dihafal, ya. Boleh tidak diucapkan. Yang tidak boleh kalau kita takbir pakai bahasa Indonesia, itu tidak boleh itu. Pernah ada dulu ulama, mengaku ulama di Jawa Timur, mengajarkan boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya seandainya kita sholat pakai bahasa masing-masing? Coba maki sholat pakai masing-masing. Takbir, yang jadi imam orang dari Arab, takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Yang jadi makmum orang dari Sidrap, pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malopo. Datang masbuk orang dari Makassar, Jenek Punto, dia takbir pakai bahasa Makassar, Kareng Allah ta'ala lumpua. Ada pula orang Toraja, Muallab, dia takbir pakai bahasa Toraja, Pungallah ta'ala tunggu gajah. Terakhir pegawai Pale, anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi, anak gaulnya Jakarta, Allah gede banget gitu loh. Kacau sholat toh. Nah itu Bapak saudara-saudara sekalian, maka niat tidak harus kita pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Nah ini kan tujuannya salat tobat Ustadz. Lalu kapan tobatnya Ustadz? Ketika kita sujud terakhir. Sedekat-dekat aku dengan hambaku, kata Allah, adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah memohon pada saat sujud. Maka jangan heran kalau kita lihat ada sholat sunat Ustadz, lama betul sujudnya dibanding ruku-ruku sujud sebelumnya. Sujud terakhirnya lama betul. Kenapa? Karena memang dia berdoa, dan tempat paling baik berdoa adalah ketika sujud terakhir. Maka para caleg, banyak-banyaklah sujud untuk berdoa. Kalau kau tidak pernah sujud, meskipun kau hambur baju kaos, kau hambur duitmu, apa nak bilang? Ambil duitnya, tolak masuknya. Kau ginombo, adalah sholat. Jangki juga sangka buruk kalau ada caleg tiba-tiba datang di masjid, biar Tommy tahu. Ini orang tidak datang masjid, kita keriti. Apa itu tidak pernah datang masjid? Sekalinya mencalek datang masjid, kita keriti lagi. Apa baru datang masjid? Jadi apa maumu? Biar Tommy tahu. Kalau kita tidak suka, jangan maki calai, jangan maki pilih, itu saja. Karena kalau kita celah, bapak dapat dosa, juga tidak dipilih, dua dosa tak. Jelas ya? Udah, tobat. Lalu kapan tobatnya Ustadz? Sujud terakhir. Tapi tidak boleh diucapkan, dalam hati saja, dalam hati. Anggaplah dalam hati Pak, anggaplah. Karena kalau saya jelaskan ke dalam hati pasti tidak mengerti Ki. Anggap saja ini bahasaku yang saya ucapkan dalam hati. Sujud terakhir. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Tadi di kantor saya hilap. Saya pegang tangannya sekretarisku, nah pegang Kak juga Tuhan. Jadi baku pegang-pegang maki. Ya Allah, hilap betul Kak ya Allah, hilap Kak. Ya Allah, hilap Kak. Tak lupa Kak Puang. Pak tak dampang Kak kasih. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kita minta. Karena tanpa hidayah, biasanya tobat hari ini, besok kita ulang, tobat lagi, kita ulang lagi, tobat lagi, kita ulang lagi. Nanti Nabi bilangi ki malaikat, Pak cobi-cobi ko cobi mako, ulang-ulang terus, mati paku ke blender ko. Bolehkah kita tobat lalu ulang? Boleh, tidak dilarang. Lebih baik tobat daripada tidak tobat. Kalau tobat 50-50, maksudnya apa Ustaz? 70-80. Artinya apa? 50-50, 50% dikabulkan tobat, 50% tidak. Tapi kalau kita tidak tobat, percaya maki tidak dikabulkan. Kenapa kita tidak minta? Maka tobat saja. Suatu kali datang anak muda berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berdosa, saya maksiat. Nabi berkata, kau tobat, tapi kau ulang lagi, tobat kau lagi, kau ulang lagi, tobat kau lagi, kau ulang lagi, tobat kau lagi, sampai iblis putus asa untuk menggodamu. Jadi kata lagi ini anak muda, akhirnya dosaku banyak, akhirnya dosaku numpuk. Nabi jelaskan, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Coba, enaknya itu Tuhan tak? Kita yang tidak mau bertobat.
Kenapa? Selalu ki berpikir masih lama ya mati, masih lama ya mati. Siapa janji kok? Siapa janji kok masih lama? Yang namanya kematian, tua mati, anak muda mati, tentara mati, polisi mati, kepala dinas mati, bupati. Dan tahu ada di depanku belah. Coba, artis mati. Cama, biar mika anak buana juga bupati. Ustaz di belakang sedikit. Siapa tahu cak sia kalau ustaz duluan. Tapi kalau saya ibu tidak ada masalah. Ibu-ibu duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang kita mau duluan boleh juga. Coba. Jangan kita ditipu oleh setan. Selalu setan tipu kita. Yang mau dulu kamu lanji tua pokok tua pokok. Kalau keburu mati ki. Ayo, kalau kita sudah tobat tiba-tiba mati, mudah-mudahan Allah kabulkan tobat tak. Dan hebatnya itu Tuhan Pak, beda dengan manusia. Kalau Bapak minta maaf sama manusia biasa tidak ikhlas. Datang orang minta maaf sama saya, Ustaz, maafkan Kak. Kenapa? Dulu waktu 2013 waktu Pilwali Makassar, itu kita suruh Kak bikin baleho 10. Iya, 3 jiku bikin Ustaz. Yang 7 jadi kantong Ustaz. Maafkan Kak. Iya, saya maafkan kok, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Coba, masih ada ikhlas. Tapi Allah, coba dengarkan firman Allah. Kau berdosa, saya maafkan kau. Kau datang dengan berjalan, aku sambut kau dengan berlari. Kau datang penuh dosa langit bumi, ampunanku jadi lebih besar daripada dosamu. Dan hebatnya Tuhan, kita datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, banyak dosa kita. Apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertaubat.